Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas komponen penyusun jaringan. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Nizar Alamsyah, perwira negara dengan NIM 2005009740031 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2020A. Komponen penyusun jaringan. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software. Jaringan penyusun ini biasa disebut dengan jaringan LAN karena jaringan LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, atau gedung kantor. Jaringan LAN memiliki beberapa komponen dasar, antara lain software, hardware, alat jaringan, USB modem, ada wireless router, switch atau hub, router, ada kabel UTP, STP, dan fiber optik, dan ada konektor RJ45. Komponen dasar jaringan LAN. Yang pertama ada software atau perangkat lunak jaringan. Di dalamnya terdapat sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada driver. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras jaringan. Biasanya terdapat server atau workstation. Dan selanjutnya ada alat jaringan seperti NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Selanjutnya ada USB modem atau wireless. Di dalamnya terdapat USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan ada MiFi. Selanjutnya ada wireless router. Selanjutnya ada switch atau hub, ada router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Selanjutnya ada hub, switch, dan router. Pada komponen hub, switch, dan router mempunyai kesamaan fungsi, yaitu untuk menghubungkan jaringan. Tetapi hub, switch, dan router juga memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, hub dia memiliki lapisan fisik dan tidak ada tabel ARP-nya. Dia disiarkan ke semua port, dia seringkali koalisi, dan dia tanpa kecerdasan buatan, dan dia juga dihubungkan ke jaringan yang sama. Dan untuk switch, dia lapisannya lapisan data link menggunakan alamat MAC atau tabel ARP. Dia biasanya mengirim port atau unicast tertentu, jarak berkoalisi, dia memiliki dengan kecerdasan buatan, dan dia menghubungkan jaringan yang sama. Selanjutnya ada router. Lapisan jaringannya adalah alamat IP. Dia mengirim port tertentu saja, jarang berkoalisi, dia dilengkapi dengan kecerdasan buatan, dan menghubungkan ke jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada fiber optic cable. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan tersebut mempunyai kecepatan transmisi yang sangat tinggi dengan menggunakan pembiasa cahaya. Sumber cahaya yang digunakan dalam proses transmisi disebut dengan laser atau LED. Fiber optik merupakan salah satu komponen yang populer dalam dunia telekomunikasi. Selanjutnya ada kabel UTP dan STP. Panjangan dari UTP adalah Unsealed Twist Pair. Kabel ini merupakan jenis kabel berpilin yang tidak memiliki selubung pelindung. Dalam satu kabel UTP terdapat 4 buah pasang kabel di dalamnya dengan warna putih orange, warna putih hijau, putih biru,
putih coklat, dan coklat. STP memiliki kepanjangan Shield Twist Pair. Kabel ini mempunyai selubung pelindung dengan 2 buah selubung yang melindungi tiap kabel. Kabel ini memiliki bentuk yang berbeda dengan yang satunya, yakni kabel STP memiliki 4 buah kawat tembaga di dalam kabelnya. Selanjutnya adalah standar warna kabel. Di sini terdapat 568A dan 568B. Ada 2 tipe susunan kabel twist pair, yaitu ada cross dan ada straight. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, di sini terdapat susunan kabel straight dan cross. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya adalah cara memasang kabel UTP tipe cross dan straight. Siapkan hardware yang diperlukan. Yang pertama ada kabel UTP, kedua ada jack RJ45 dan ada tang crimping atau crimping tools. Kabel UTP ini terdiri atas 8 kabel kecil yang mempunyai warna yang berbeda-beda. Warna kabel tersebut adalah orange, orange putih, biru, biru putih, hijau, hijau putih, coklat, dan coklat putih. Kabel UTP yang biasa dipakai adalah kabel UTP kategori 5 atau UTP Cat 5. Kenapa? Karena kabel UTP Cat 5 support mentransfer data hingga 100 MB per second. Yang kedua ada jack RJ45, terdiri dari 8 pin sesuai dengan jumlah kabel UTP. Selanjutnya ada crimping tool. Crimping tool ini berguna untuk menjepitkan kabel pada jack. Langkah yang pertama, kita kupas ujung kabel sekitar 1 cm sehingga kabel kecil-kecil yang ada di dalamnya terlihat. Selanjutnya, pasangkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Kemudian susun dan rapikan. Berdasarkan warnanya yaitu orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu, potong bagian ujungnya sehingga rata satu sama lain. Setelah kabel tersusun, ambil jack RJ45. Seperti yang saya katakan tadi, jack ini terdiri dari 8 pin. Pin 1 dari jack ini adalah pin yang berada paling kiri jika posisi pin menghadap Anda. Berurut ke kanan adalah jack 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 sesuai dengan urutan tadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orange putih pada pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Masukkan kabel tersebut hingga bagian ujungnya mentok di dalam jack. Selanjutnya, masukkan jack RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam mulut tang crimping yang sesuai sampai bagian pin jack RJ45 berada di dalam mulut tang. Sekarang, jepit jack tadi dengan tang crimping hingga seluruh pin menancap pada kabel. Biasanya jika pin jack sudah menancap, akan mengeluarkan suara klik. Sekarang Anda sudah selesai memasang jack RJ45 pada ujung kabel pertama. Untuk ujung kabel yang kedua, langkah-langkahnya sama dengan pemasangan ujung kabel yang pertama tadi. Untuk itu, ulangi langkah-langkah tadi untuk memasang jack RJ45 pada ujung kabel yang kedua. Selanjutnya, kabel UTP tipe cross. Cara pemasangan kabel UTP tipe cross hampir sama dengan pemasangan kabel UTP tipe straight. Perbedaannya adalah urutan warna kabel pada ujung kabel yang kedua. Untuk ujung kabel pertama, susunan kabel sama dengan susunan kabel UTP tipe straight, yaitu orange pada pin 1, oranye putih pada pin 2, hijau pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau putih pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Untuk ujung kabel yang kedua, susunan warnanya berbeda dengan ujung pertama. Adapun susunan warnanya adalah sebagai berikut. Hijau putih pada pin 1, hijau pada pin 2, orange putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, orange pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Selanjutnya, susunan kabel tadi bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini.
Hasil akhir kabel UTP tipe cross akan seperti gambar ini. Yang pertama itu adalah ujung kabel 1 dan sebelahnya adalah ujung kabel 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika Anda memasang kabel UTP tipe straight, maka susunan warna pada kedua ujung kabel adalah sama. Sedangkan cara pemasangan UTP tipe cross, susunan warna ujung kabel pertama berbeda dengan ujung kabel yang kedua. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.